Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Lailin Nurhasana, NIM U2018-2048, Prodi Ilmu Hadis. Di sini saya dari kelompok 5 yang membahas tentang mawaris. Pengertian waris. Dalam KBBI, kata waris berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia. Di dalam bahasa Arab, kata waris berasal dari kata warosa, yaitu waris. Contohnya, abi warosa, yang artinya mewarisi harta ayahnya. Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkannya. Sedangkan secara istilah lain, waris disebut juga dengan faraid, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya, yang telah ditetapkan bagian-bagiannya. Di sini ada beberapa istilah tentang waris, yaitu 1. Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan tersebut. Yang kedua, mawaris ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalannya saja. Yang ketiga, al-irats. Al-irats itu ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, serta pelaksanaan wasiat. Yang keempat, warosa ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Yang kelima, tifka ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup. Yang kedua ini ada ayat Al-Quran tentang mawaris. Ada 4 sih yang saya cantumin, ada di surat An-Nisa. Saya ngambil di surat An-Nisa karena ada tentang pembagiannya sih. Yang pertama itu An-Nisa ayat 7. Lalu ayat 11, ayat 12, ayat 176. Ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisya'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasibam mafruḍa. Itu An-Nisa ayat 7. Sedangkan ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yushikumullahu fi awladikum bidzakari mislu haddil unsayain. Fa in kunna nisya'an fawqa thnataini falahunna thulutha ma taraka. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladuhu wa warithahu abawahu fali ummihi sulus fa in kana lahu ihwatun fali ummihi sudusu min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Aba'ukum wa abna'ukum lan tad'una ayyuhum aqrabu lakum naf'an faridatan minallah. Innallaha kana aliman hakima. Lalu An-Nisa ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yushina biha aw dain. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu
مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله wallahu alimun halim. Shadaqallahul azim. Itu ayat 11 dan 12. Sedangkan yang terakhir itu ayat 176. Bisa dibaca sendiri kan? Lalu di sini juga ada hadis tentang mawaris yang berbunyi wa an ibnu Buraidah an abi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala jaddat tisudusi wa idza lam yakun dunaha ummun, yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan 1/6 untuk nenek bila di bawahnya tidak ada ibu. Lalu hadis yang kedua itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la li ahhi Sa'd bin Qabi'i aqtab natai Sa'di salasaini wa ummu hasamuna fama baqi fahuwa laka, yang artinya Sa'ad bin Rabi punya saudara laki-laki. Lalu berikanlah 2/3 harta warisan Sa'ad kepada 2 anak perempuannya dan kepada ibu mereka 1/8. Sisanya itu untuk kamu. Lalu ada juga pendapat ulama. Di sini ada 4 ulama sih, tapi saya bagi menjadi 2. Soalnya yang pertama 1, menurut ulama Hanafi, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa kewajiban menanggung biaya perawatan jenazah terbatas keluarga yang sesama hidupnya ditanggung oleh si mati. Karena merekalah yang telah menikmati hasil jerih payah si mati, maka sangat wajar apabila mereka yang diberi tanggung jawab memelihara jenazah orang yang berjasa kepada mereka. Sedangkan yang kedua, itu yang terakhir, ulama Imam Malik. Imam Malik itu bilang apabila si mati tidak memiliki harta peninggalan, maka biaya perawatan jenazah itu langsung dibebankan kepada Baitul Mal atau Balai Harta Keagamaan, tidak menjadi tanggung jawab keluarga. Menurut saya dan analisis saya sendiri, saya itu mengikuti Imam Hanafi, pendapatnya Imam Hanafi, yaitu bahwa kewajiban menanggung biaya perawatan jenazah terbatas keluarga yang sesama hidupnya ditanggung oleh si mati, karena mereka yang telah menikmati hasil jerih payah si mati tersebut. Maka sangat wajar apabila mereka yang diberi tanggung jawab memelihara jenazah orang yang berjasa kepada mereka. Lah, itulah makalah dari saya dan pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.